Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hal. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ghazali Ma'arif dengan NIM 0301211013 ingin memaparkan materi mengenai bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa pokok, bahasa utama, bahasa standar, yaitu bahasa yang tunduk pada ketetapan yang telah dibuat akan disepakati bersama mengenai ejaan, tata bahasa, kosakata, dan istilah. Adapun pengaruh bahasa, baik bahasa daerah dan bahasa asing, memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak positif dari pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Yang keempat, menimbulkan keakraban dan dalam berkomunikasi. Dan adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kesalahpahaman pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Juga terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisannya. Ciri dan fungsi bahasa baku. Fungsi dari bahasa baku yaitu sebagai pemersatu, sebagai penanda, penambah wibawa bangsa, dan kerangka acuan. Adapun ciri bahasa baku yaitu pelafalan sebagai bagian fonologi. Bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas dari satu sedikit diwarnai bahasa daerah. Misalnya kata keterampilan yang diucapkan keterampilan. Yang kedua, bentuk kata yang berawalan me dan ber, ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di bagian kata. Yang ketiga, konjungsi sebagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang ketiga, partikel kah, lah, dan pun sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas. Yang kelima, proposisi atau kata. Yang kelima, bentuk kata ulang atau reduplikasi. Yang keenam, kata ganti atau polaritas tutur sapa. Yang ketujuh, struktur kalimat tunggal maupun majemuk. Selanjutnya, kata baku dan non baku. Kata atau bahasa yang baku itu sering digunakan orang-orang terdidik serta orang yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Kata tidak baku atau lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Seperti contoh kata bahasa baku, bagaimana, hijau, uang, tidak mudah, bagaimana caranya, lurus saja, cantik sekali. Dan contoh bahasa yang tidak baku, kayak mana, hijau, duit, gak gampang, gimana caranya, lempeng aja, cantik banget. Masalah kelafalan bahasa Indonesia.
Bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis, yakni teknik. Lafal yang salah yang sering digunakan orang dalam berbicara yaitu teknik. Padahal sebenarnya pelafalan bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis, yaitu teknik. Yang kedua, masalah lain yang sering muncul dalam pelafalan ialah mengenai singkatan huruf dengan huruf, seperti MTQ. Ini adalah lafal yang salah. Dan lafal yang benar adalah MTQ. Yang ketiga, pemakai bahasa dapat saja melafalkan unsur tersebut tidak sesuai dengan yang tertulis, seperti HCI dengan huruf H, C, dan I. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan mengenai bahasa baku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.